Halo, selamat pagi saudara, kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel bersama saya Rizka Selviana. Saudara, batuk rejan atau pertusis merupakan salah satu jenis penyakit yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa gejala dan seberapa bahaya penyakit batuk rejan ini, kita akan bahas dalam program Sapa Sumbaksel bersama Dr. Vivi Sofia, dokter spesialis anak, konsultan respirologi anak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rizka. Nah dokter, di kota Palembang kemarin sempat viral ada seorang anak sekolah yang mengalami mata merah dan bengkak. Nah dari hasil visum kepolisian menyatakan bahwa anak tersebut mengalami batuk rejan. Nah dokter, sebenarnya cukup umum nggak sih penyakit batuk rejan ini terjadi pada anak-anak atau jarang, yang membuat masyarakat sempat heboh kemarin dan bertanya-tanya seperti apa penyakit batuk rejan ini, dok? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, untuk itu memang kita harus ketahui ya gejala sejak awal. Jadi batuk rejan yang biasa disebut pertusis merupakan batuk yang bisa terjadi dari semua usia ya, mulai dari anak bayi ya hingga usia dewasa. Namun memang yang menjadi perhatian adalah beberapa anak itu mengalami gejala yang berlebihan ya. Jadi kita lihat diawali dengan adanya batuk-batuk, pilek, dan demam seperti penyakit-penyakit saluran pernapasan lainnya. Namun dalam beberapa waktu ternyata batuk ini tidak membaik dan batuknya menjadi lama dan akhirnya terdengarlah suara batuk panjang diikuti dengan suara huk. Jadi batuknya itu diakibatkan karena saluran napas kita ini selalu mengeluarkan lendir sebetulnya, dan si kuman tersebut akan merusak saluran pernapasan sehingga lendir-lendir di saluran napas tidak mudah dikeluarkan. Baik. Dan memang kalau kita tahu namanya pertusis, kita harusnya tahu ya penyebabnya apa. Jadi penyebabnya adalah kuman. Jadi sekali lagi kuman yang disebut Bordetella pertussis, dan kuman ini akan masuk ke saluran pernapasan melalui udara yang dihirup oleh anak tersebut yang mengandung kuman dan akan merusak saluran napas. Dan biasanya memang kuman tersebut akan merusak lapisan saluran napas. Di saluran napas kita ini lapisannya ada rumput-rumput halus ya yang kita sebut dengan silia, dan silia itu akan juga ikut dirusak oleh kuman tersebut. Sehingga apabila ada partikel apapun yang terhirup ya, baik partikel kuman atau partikel polusi dan sebagainya, sistem tubuh kita itu akan menangkap partikel tersebut dan meliputinya dengan lendir-lendir yang keluar dari saluran pernapasan dan kemudian kita keluarkan berupa batuk. Nah, inilah yang mekanismenya terganggu oleh kuman tersebut sehingga anak tersebut sulit mengeluarkan batuk dan batuknya mengeluarkan lendir dan batuknya menjadi panjang dan diakhiri dengan suara hup gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, tadi dokter sempat menyinggung soal penularan. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, dok. Bagaimana cara penularan batuk rejan ini? Apakah semudah flu biasa pada umumnya, dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kadang-kadang istilah flu juga harus kita luruskan ya. Jadi kalau flu itu kita akan samakan dengan istilah influenza. Nah, kalau untuk batuk sendiri kita akan melihat bahwa batuk ini lebih spesialnya memang mudah ditularkan sebetulnya. Jadi apabila ada satu orang pertusis, dia batuk, bersin, itu akan mengeluarkan berbagai sejumlah besar ya kuman-kuman di udara. Dan kuman-kuman di udara tersebut bisa menempel di permukaan-permukaan seperti meja, kemudian juga kursi dan lain sebagainya. Dan apabila seseorang kemudian langsung menghirup udara yang mengandung kuman maupun mungkin megang-megang area-area tersebut dan akan menyeka hidung ya ataupun mata dan lain sebagainya, itu akan masuk kumannya ke saluran pernapasan. Jadi begitu mudahnya kuman pertusis ini akan tertular pada orang lain, sehingga memang apabila ada pasien pertusis yang harus dirawat di rumah sakit, pasien tersebut harus kita letakkan di ruang isolasi. Baik. Ya. Artinya kalau kita bicara gejala, pasti banyak yang bingung membedakan gejala awal nih, dok. Gejala Betul. awal khas pertusis ini dengan gejala batuk pada umumnya. Itu seperti apa, dok? Ya, jadi kalau dikatakan pertusis itu adalah batuk rejan ya kalau di dalam bahasa umum, dan batuknya ini akan berlangsung lebih lama dari batuk yang lain. Jadi awalnya tadi telah saya katakan bahwa ada batuk bisa saja disertai dengan pilek dan demam yang tidak terlalu tinggi, kemudian kumannya akan merusak saluran napas ya, dan akhirnya batuk ini makin
sulit ya. Jadi gejala batuknya akan lebih dominan. Jadi karena kita punya sistem napas yaitu reseptor batuk yang membantu tubuh untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di saluran pernapasan, dan itu diganggu fungsinya oleh si kuman pertusis, sehingga akhirnya batuknya akan berlebihan. Dan kalau untuk anak-anak yang mungkin agak lebih besar, dia akan batuk panjang tidak henti-henti, kemudian diakhiri dengan ya, jadi bunyi hup kita katakan. Tapi pada anak yang lebih kecil seperti bayi-bayi, nah itu akan batuknya panjang, kemudian diakhiri dengan muntah atau diakhiri dengan muka kebiruan atau tangan kebiruan. Jadi seperti dia tuh tidak kehilangan napas. Itu untuk anak-anak yang memang sudah gejalanya berat sekali. Tapi sebetulnya ada juga gejalanya ringan, sehingga banyak orang tidak mengetahui bahwa sebetulnya anak ini mengalami pertusis, sehingga anak itu beresiko menularkan ke orang lain. Jadi tidak ada yang spesifik, kita bilang gejalanya, ada yang tidak spesifik. Yang tidak spesifik ini yang bisa beresiko untuk menularkan ke orang lain. Baik. Ya. Nah, kalau tadi dokter sempat bilang pertusis ini berlangsung lama, Dok. Nah, bisa dijelaskan nggak sih, Dok, seperti apa tahapan penyakit ini dari awal sampai pemulihan? Ya, jadi kalau secara pemulihannya apabila dari awal tadi seperti batuk selesma biasa atau batuk yang bisa disertai dengan pilek ataupun demam tidak terlalu tinggi. Kemudian pada 1-2 minggu pertama gejala seperti itu, nanti pada saat sudah lewat 2 minggu baru batuknya makin lama makin kencang karena tadi lapisan saluran napasnya sudah mulai rusak ya, dan akhirnya dalam waktu kira-kira minggu kedua sampai minggu ketiga ya, sampai minggu keempat batuknya makin lama makin panjang. Dan pada prosesnya tubuh kita kalau misalnya memang kuat, dia akan kembali memunculkan kembali ya silia-silia tadi, jadi tumbuh kembali setelah dia melawan si kuman tersebut dengan sistem imunnya. Namun tidak semua pasien bisa mengatasi kuman tersebut, sehingga bisa saja nanti timbulnya menjadi sesak napas. Nah, pada proses yang terjadi apabila memang pasien tersebut punya sistem imun yang baik, dia akan kembali lagi ya saluran napasnya tumbuh silia-silia dan akan kembali sembuh. Namun kebanyakan tidak terjadi tanpa pengobatan antibiotik. Jadi kita seharusnya membunuh kuman tersebut dengan pemberian antibiotik. Karena jenisnya adalah kuman yang bakteri. Nah, kalau selain antibiotik ada nggak alternatif lain perawatan khususnya selain antibiotik, Dok? Ya, jadi setiap penyakit sebetulnya tidak hanya mengandalkan antibiotik saja. Untuk penyakit seperti pertusis yang disebabkan oleh bakteri, kita harus memberikan antibiotik yang khusus untuk kuman pertusis. Namun sekali lagi semua tata laksana yang bukan obat juga sangat kita perlukan. Misalnya kalau pasien ini diiringi dengan demam, tentunya kita memberikan paracetamol gitu ya, ataupun minum lebih sering kalau yang tanpa obat. Jadi minum lebih sering, kemudian intake makan yang lebih sehat juga harus diberikan. Yang penting juga adalah lingkungan. Jadi sekali lagi lingkungan itu adalah salah satu yang sangat membantu pasien yang pertusis untuk lebih sehat. Jadi lingkungannya harus bersih, tidak ada partikel seperti asap-asap yang merusak saluran napas dan akan memperberat pertusisnya. Dan juga upayakan tidak ada tambahan-tambahan kuman lain. Jadi kalau dia diisolasi, misalnya pasien itu karena sakit beratnya, dia yang mendampingi juga harus pakai masker gitu. Pakai masker agar tidak juga memberikan tambahan kuman ke pasien tersebut ataupun orang tersebut tertular dari yang si sakit tadi. Baik, artinya memang lingkungan sangat berpengaruh bagi penderita ya, Dok ya. Betul. Nah, setelah jeda saudara, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksal. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksal dan masih berbincang bersama Dr. Vivi Sofia. Nah, Dok, tadi kita sempat membahas seberapa beratnya kasus batuk rejan ini. Nah, dari gejala yang cukup berat tadi, Dok, sebenarnya seberapa bahaya sih batuk rejan ini bagi penderitanya, terutama pada anak-anak ataupun bayi? Ya, jadi kalau kita lihat apabila berdampak pada bayi dan anak-anak, batuk ini akan membuat gejala yang lebih berat karena kan sistem imun pada seorang anak tidak sebaik orang dewasa.
Jadi gejalanya berupa batuk yang panjang dan berlebihan, kadang-kadang dia tidak bisa hentikan sendiri dan diakhiri dengan suara kuping ya, dan kemudian pada anak-anak yang lebih kecil biasanya disertai dengan kebiruan karena dia memang sulit untuk menarik napas akibat batuk yang berlebihan untuk upaya mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernapasannya. Nah, apakah bisa menyebabkan kematian? Nah, dalam prosesnya karena kekurangan oksigen dia bisa henti napas gitu ya. Tapi kita juga lihat bahwa selain pertusis ini langsung mempengaruhi saluran pernapasan sehingga sistem pertahanan tubuh di saluran pernapasan itu menjadi berkurang. Dan kuman-kuman lain bisa masuk ke saluran pernapasan dan mengakibatkan pneumonia. Nah, jadi akan menyebabkan timbul penyakit lainnya seperti pneumonia. Dan bahkan apabila pneumonianya sampai berlangsung lebih lanjut bisa menyebabkan gejala sesak napas yang lebih parah disertai dengan kematian nantinya. Nah, dokter, kalau sudah terinfeksi, bagaimana langkah yang biasanya dilakukan untuk pasien penderita batuk rejan ini? Ya, jadi memang masyarakat harus mengetahui gejala-gejala awal seperti saya sebutkan tadi. Apabila kita menemukan anak dengan batuk ya, kalau kita lihat ada tanda-tanda napas cepat ya, sebaiknya segera bawa ke dokter untuk mengidentifikasi apakah anak ini harus dilakukan pemberian tata laksana obat ataupun malah harus dirawat. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila ada gangguan minum atau makan ya, sehingga anak ini akan bisa cenderung ke arah dehidrasi dan itu juga harus segera dirawat. Dan apabila kalau kondisi tersebut tidak kita temukan, misalnya anaknya batuk-batuk saja tapi tidak ada perbaikan, memang rentang di atas 2 minggu ya, kok nggak sembuh-sembuh, anaknya harus cepat juga dibawa. Tetapi yang menjadi penting tadi gejala yang berat tadi ya, kalau dia udah batuk-batuk berlebihan seperti itu, sampai kita juga lihat ada kebiruan mukanya dan sampai muntah ya, walaupun kita nggak harus menunggu lama, harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksa dan diberikan tata laksana obat yang sesuai dengan kondisi tersebut. Untuk pertusis sendiri antibiotiknya harus betul-betul antibiotik yang terpilih. Jadi memang kita berikan kuman-kuman tersebut akan kita bisa berikan pengobatan antibiotik berupa antibiotik yang golongannya macrolide. Nah, itu yang bisa membunuh kuman tersebut. Berarti memang ada antibiotik khusus ya, Dok, ya, untuk penderita ini. Nah, kalau misalnya kita setelah menjalani pengobatan, Dok, apakah batuk rejan ini bisa sembuh total atau mungkin bisa kambuh lagi di kemudian hari? Ya, tentunya kalau misalnya pasiennya diberikan pengobatan yang sesuai, bisa sembuh spontan ya, sembuh dengan pengobatan. Dan apakah dia akan bisa terkena lagi? Tentunya apabila di sekitar dia juga memang ada kuman lagi, dia bisa akan terkena lagi kuman menghirup pertusis tadi dan menjadi sakit pertusis lagi. Tapi pentingnya ke depan kita harus lihat ya, ada imunisasi yang bisa mencegah pertusis ini. Jadi harus diketahui oleh semua masyarakat bahwa pemerintah pun telah menyediakan imunisasi pertusis ini secara gratis sejak usia 2 bulan pada anak. Nah, Dok, kalau melihat dari kasus yang kemarin viral, kenapa penyakit batuk rejan ini bisa menyebabkan mata anak tersebut menjadi merah dan bengkak? Iya, nah jadi memang ada beberapa kasus di mana batuknya berlebihan, ya, sehingga adanya sensitivitas dari pembuluh darah yang juga rentan ya pada anak-anak tertentu. Jadi tidak semua batuk rejan itu menyebabkan komplikasi ya, komplikasi berupa perdarahan di mata ya, jadi di mata dan selaput mata. Nah, jadi kita lihat bahwa kerentanan akibat batuk yang berlebihan itu menyebabkan regangan dari pembuluh darah menjadi berlebihan sehingga terjadi perdarahan di area selaput mata ya dan juga di bawah mata. Jadi terlihat perdarahan yang memang akan mengisi namun sebetulnya tidak mengganggu fungsi dari mata ya. Tapi memang kalau misalnya terdapat hal demikian sebaiknya juga kita konsulkan ke dokter mata agar diberi tata laksana yang sesuai. Jadi bisa beberapa anak, tapi memang tidak semua anak batuk rejan atau pertusis mengalami hal demikian. Tergantung dari sensitivitas dari anak tersebut masing-masing. Nah, kalau kita beralih ke pencegahan, Dok, saya sempat membaca bahwa ada vaksin yang digunakan untuk mencegah batuk rejan ini. Nah, bisa dijelaskan vaksin seperti apa itu yang dimaksud, Dok? Iya, betul sekali. Jadi memang yang penting adalah kita mencegah ya dibandingkan mengobati. Jadi vaksin yang bisa diberikan adalah vaksin yang termasuk dalam
pemberian secara gratis oleh pemerintah. Jadi sejak anak usia 2 bulan ada vaksin yang disebut DPT. DPT. Nah, DPT yang sebetulnya pemberian sejak usia 2 bulan itu diiringi juga DPT berbarengan dengan HIV, hepatitis B, ya. Nah, itu dalam satu suntikan. Nah, di DPT itu ada untuk pertusis, P-nya pertusis. Dan kalau misalnya masyarakat punya anak usia 2 bulan, segeralah bawa ya apabila belum mendapatkan imunisasi, karena dengan pemberian imunisasi di bulan kedua, usia anaknya bulan ketiga, usia anaknya bulan keempat, usia anaknya dan usia 18 bulan berikutnya diberikan, otomatis akan memberikan perlindungan, mengeluarkan antibodi yang maksimal agar anak tersebut terhindar dari kuman pertusis ini. Kalau vaksin tersebut dok bisa nggak disarankan juga nggak untuk orang dewasa? Iya, jadi memang ada, jadi terjadwal dengan baik ya untuk dewasa. Namun memang untuk usia dewasa ini belum menjadi kebijakan digratiskan. Namun untuk saat ini Ikatan Dokter Obgyn ya sudah juga memasukkan pencegahan melalui ibu hamil. Jadi ibu hamil pada trimester ketiga diharapkan ya pada kehamilannya itu diberikan imunisasi untuk DPT, untuk pertusis ini, karena kita melihat bahwa banyaknya pasien-pasien bayi-bayi yang muda. Jadi bayi yang 2 bulan ke bawah menderita pertusis ini dan disinyalir memang antibodi yang didapatkan dari ibunya tidak maksimal. Karena ibunya tidak punya antibodi terhadap pertusis itu. Sehingga dalam penelitiannya dirasa perlu ibu hamil mendapatkan vaksinasi pertusis ini agar bayi yang dilahirkannya mempunyai antibodi untuk melawan pertusis. Sehingga pada usia 2 bulan nanti pada saat kadar antibodi dari ibunya sudah mulai menurun, dia dilakukan vaksinasi langsung agar menimbulkan kembali antibodi terhadap pertusis tersebut. Baik. Nah, usai jeda saudara, kami masih akan berbincang dengan Dr. Vivi Sofia. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksal. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksal dan masih berbincang bersama kami Dr. Vivi Sofia saudara. Nah dokter, kalau misalnya kita rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, apakah itu cukup membantu untuk mendeteksi batuk rejan ini lebih awal? Ya, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa apabila kita menemukan seorang anak batuknya sudah berlebihan, tidak membaik dengan pengobatan yang di rumah gitu ya, kan memang kita biasanya minum lebih sering, makan lebih banyak, istirahat cukup kan seperti itu, tapi ternyata belum sembuh juga, pastikan anak ibu atau anak bapak dibawa ke dokter, karena dokter akan mengidentifikasi batuk yang bagaimana yang kita pertimbangkan sebagai batuk rejan. Dan apabila memang dokternya mempertimbangkan aduh batuk ini ke arah pertusis, biasanya dokternya akan menyarankan dilakukan swab pertusis. Nah, swab pertusis itu dilakukan melalui hidung dan tenggorokan dan memang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah betul-betul batuk yang ada pada anaknya itu anak tersebut memang ada kuman Bordetella pertusisnya. Jadi memang ada suatu pemeriksaan yang memastikan. Namun kadang-kadang ada juga yang tidak hasilnya negatif, namun gejalanya juga sangat mirip dengan gejala batuk rejan. Sehingga memang ada beberapa definisi yang menyebabkan para dokter masih mempertimbangkan walaupun hasil swabnya negatif, tapi gejalanya sangat mirip dengan gejala batuk rejan atau pertusis. Para dokter akan memberikan tata laksana kepada pasien tersebut dengan tata laksana pertusis. Nah, yang menjadi penting untuk para masyarakat ketahui apabila memang swab pertusisnya ternyata positif, itu sudah akan diketahui melalui dinas kesehatan yang akan memberi informasi ke puskesmas dan puskesmas akan melakukan surveillance ya. Jadi akan mendatangi rumah tempat pasien tersebut untuk melakukan identifikasi lebih lanjut apakah ada pasien-pasien pertusis lainnya di rumah tersebut, tempat di mana pasien tersebut berada. Karena penting sekali apabila mendeteksi ternyata ada yang lain harus diberikan pengobatan juga. Dan bahkan kadang-kadang memang diberikan pengobatan untuk pencegahan agar orang-orang yang berkontak dengan pasien pertusis tadi
jangan sampai menjadi menimbulkan gejala lebih lanjut dan tidak menularkan ke orang lainnya. Artinya memang perlu ada pemeriksaan tertentu ya dok Betul. untuk pasien pertusis ini. Nah dokter, di Palembang sendiri banyak kasus anak-anak menderita pertusis. Apakah itu karena vaksinnya yang memang belum efektif atau memang ada masalah dengan kekompakan jadwal imunisasi? Ya, jadi kalau jadwal imunisasi dari pemerintah sendiri maupun dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah sangat terjadwal dengan baik. Nah, tinggal masyarakat harus mengikuti itu karena sebetulnya di posyandu maupun di puskesmas maupun di rumah sakit vaksin ini sangat mudah untuk ditemukan. Sampai saat ini pun di rumah sakit Siloam sepertinya tidak pernah putus vaksin tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada istilah sulit menemukan vaksin ini karena sudah menjadi program pemerintah. Nah, apakah efektif atau tidak suatu vaksin itu tergantung juga dari sistem imun seseorang anak dan juga tergantung dari intake makanan, intake minuman dan juga lingkungan tentunya. Jadi kalau misalnya diberikan vaksinasi, memang seseorang anak yang diberikan vaksin itu antibodi yang akan timbul pada anak tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Jadi tergantung dari status gizinya, tergantung dari sistem imun dan lain sebagainya. Tetapi seberapa efektif? Kebanyakan memang kita menemukan pasien pertusis yang berat dan parah ternyata tidak mendapatkan imunisasi DPT ini. Nah itu yang kita lihat dari hasil juga jurnal-jurnal yang ada. Kalau di Palembang sendiri dok, pasien pertusis ini seberapa banyak sih dok? Mungkin per tahunnya atau per bulan? Kalau data sebetulnya saya tidak memegang data. Sebetulnya data yang lebih spesifik ada di Dinas Kesehatan Kota Palembang yang akan melihat secara langsung ya. Jadi kalau untuk data saya nggak bisa bilang secara pasti. Namun memang untuk pertusis ini sendiri sepertinya kita menemukan setiap bulan ada pasien pertusis yang berobat ke dokter. Sehingga ini kan biasanya di sistem akan menjadi laporan juga ke Dinas Kesehatan dan kita juga di Siloam pun bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan juga provinsi untuk melaporkan hal demikian. Sehingga kalau kita menemukan adanya pasien dengan istilah probable pertusis, pasien ini kita akan lakukan swab untuk memastikan. Jadi kita harus tahu dan nantinya kalau misalnya positif tadi surveillance untuk ke Dinas Kesehatan untuk menginformasikan ke puskesmas bahwa ada warganya yang kena pertusis, itu akan dilakukan oleh puskesmas di lapangan. Nah terakhir dokter sebagai penutup bisa disampaikan imbauan untuk masyarakat agar bisa terhindar dari penyakit batuk rejan ini dan lebih peduli nih dengan kesehatan terhadap anak-anaknya. Silakan dok. Ya terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus melihat dari gejala yang ada ya pada anak kita ataupun keluarga kita apabila kita menemukan ada batuk kemudian disertai dengan mungkin demam dan kondisi yang berpengaruh pada saluran napas yang ternyata tidak membaik ya dengan sendirinya, kita mesti waspadai apakah batuk yang spesifik seperti batuk yang disertai dengan suara whooping atau batuk yang disertai dengan anak-anak kecil, batuk panjang dan kemudian muka kebiruan atau setelah batuk panjangnya kemudian anaknya akan muntah di akhirnya, itu harus hati-hati apakah ini pertusis atau bukan. Dan kemudian kita tahu bahwa pertusis ini disebabkan oleh kuman bakteri Bordetella pertussis dan sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi sejak anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai anak 18 bulan itu sudah ada jadwal yang digratiskan oleh pemerintah. Jadi seyogyanya mari masyarakat semuanya melihat imunisasi pada anak kita apakah sudah mendapatkan imunisasi DPT ya yang salah satunya bisa mencegah ke arah pertusis. Dan begitupun sebetulnya vaksin ini bisa diperoleh pada saat ibu hamil. Karena pada saat ibu hamil, janin otomatis akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan antibodi dari ibu yang telah divaksinasi pertusis ini. Sehingga pada saat bayinya lahir hingga usia 2 bulan, dia akan mendapatkan antibodi yang baik dan tidak mudah tertular dengan kuman pertusis ini. Dan sekali lagi, segala penyakit yang berhubungan dengan saluran napas sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan marilah kita menjaga lingkungan, karena dengan lingkungan yang bersih, sehat, tidak banyak polusi, otomatis saluran napas kita akan terjaga baik dan akan membantu saluran napas untuk menghindarkan ya apabila kuman tersebut masuk, udara bersih dan sistem imun pasien baik dengan adanya antibodi yang dikeluarkan oleh
tubuh untuk melawan pertusis, ya insya Allah tidak akan bisa menjadi penyakit. Dan sekali lagi mungkin tidak hanya yang pemirsa yang mengajak anaknya untuk divaksin ya, semuanya bisa disebarluaskan agar vaksinasi gratis yang telah disiapkan pemerintah di puskesmas maupun di posyandu, ataupun apabila ingin mendapatkan juga di rumah sakit seperti Siloam dan lain sebagainya, itu juga sangat tersedia agar terhindar kita semua dari pertusis. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa ada penyakit-penyakit yang mungkin jarang ditemukan, komplikasinya jangan terlupakan seperti mata merah, perdarahan di mata. Jangan sampai kita menjadi pemikirannya bermacam-macam. Pastikan terlebih dahulu dari para dokter apakah memang mata merah itu merupakan lanjutan komplikasi dari batuk rejan pada anak ibu dan bapak sekalian. Baik, terima kasih dokter, informasi yang sangat bermanfaat sekali, terutama bagi orang tua ya, agar lebih tanggap saat anak mengalami batuk berkepanjangan. Nah, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Dan perbincangan tadi saudara menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.